Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan hari Senin tanggal 20 Mei 2024. Sebelumnya disclaimer dulu ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Langsung aja ke materinya. Seperti biasanya, yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG hari ini gimana. IHSG hari ini tanggal 17 Mei itu di drop naik lagi 0,97% ke level 7.317. Bahkan untuk IHSG tadi sempat ini ya, mau mencoba nguji resistennya yang di 7.360, cuman belum berhasil, ditarik turun lagi ya, jadi ada perlawanan buat turun. Secara teknikal untuk supportnya, untuk level harga saat ini ada di 7280-an, itu udah jadi area supportnya, dan resistennya 7.360. Nah, ini secara teknikal untuk IHSG. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Mei secara keseluruhan untuk aslinya net buy ya, cukup bagus. Aslinya udah mulai masuk lagi di saham-saham perbankan ya, khususnya di saham BBRI ini yang kita tunggu-tunggu, aslinya udah nggak net sell lagi. Malah hari ini net buy 173,1 M ya untuk aslinya di saham Bank BRI. Selain masuk di saham Bank BRI, untuk hari ini aslinya juga masuk cukup banyak di BBCA. Net buy 324,8 M, kemudian di TPIA aslinya juga masih masuk. Sampai hari ini aslinya masuk lagi 176,6 M. Kemudian di Bank Mandiri juga masuk 148,1 M. Di ASI untuk hari ini aslinya masuk lagi 61,6 M. Jadi untuk aslinya udah mulai masuk ini. Kemudian yang paling banyak dijual asing ada Telkom ya, aslinya malah keluar hari ini 138 M. Kemudian SMGR net sell 30,9 M, buka PTPA Mayora aslinya keluar, cuman setelah nilai keseluruhan untuk hari ini aslinya net buy cukup banyak di IHSG. Untuk besok sih mungkin minggu depan ya, maksudnya kalaupun turun selama nggak jebol aja di bawah 7285 ya, mudah-mudahan aman sih. Mudah-mudahan bisa hijau. Lihat untuk indeks globalnya gimana ya sebelum market IHSG buka untuk minggu depan. Kalau kita lihat di sini sih untuk indeks Asia hari ini sebagian besar hijau ya. Malah untuk Shanghai Index ini naik 1% lebih. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA yang paling banyak dibeli oleh asing untuk hari ini, dan harga sahamnya naik 1,56% ke area resistennya 9.750. Bahkan tadi untuk BBCA sempat nyentuh 9.850, cuman turun lagi ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Mei ini untuk aslinya net buy 324,8 M, cukup banyak. Kita lihat yang masuk siapa untuk aslinya hari ini di saham BBCA. YU ONI ya, NI versi asing ini 100% transaksinya buy di saham BBCA, jadi NI versi asing akumulasi 174,3 M. Selain NI untuk asingnya ya masuk ada YU 154,6 M, RX 50,8 M, CCTP, BP, AG, GW versi asing juga masuk. Kemudian yang keluar untuk asingnya AK, ZP, BK, cuman nilainya nggak sebanyak asing masuk ya. Jadi untuk hari ini diakumulasi oleh asing. Lokalnya jualan dan harga sahamnya naik ya. Asingnya udah mulai masuk dengan nilai yang cukup banyak. Mudah-mudahan untuk besok minggu depan bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita lihat coba dari awal bulan ini untuk asingnya sendiri net buy ya. Kalau kita cek dari awal bulan, awal minggu ini tanggal 13 untuk asingnya net buy sebanyak 71 ya. 71 M. Soalnya beberapa hari kemarin juga sebagian masih keluar sih. Mudah-mudahan aja untuk minggu depan asingnya yang keluar itu udah enggak sebanyak beberapa hari terakhir. Oke, itu untuk BBCA ya. Kalau secara teknikal untuk besok kalau naik ya resistennya di sini 10.000 ya. 10.000 itu area resisten selanjutnya untuk saham BBCA. Mungkin buat teman-teman yang udah floating profit dan minggu depan masih rebound naik, sekiranya berat buat breakout di atas 10.000 kalau mau diamankan ya. Takutnya gagal breakout nanti koreksi lagi kan, mending bisa ambil di harga yang lebih bawah. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau berhasil breakout di atas 10.000 ya bisa ke 10.400.
Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI. Ini yang asingnya hari ini udah nggak jualan lagi dan harga sahamnya naik 1,65% ya. Udah ya mudah-mudahan untuk minggu depan asingnya nggak keluar lagi ya, dan harga sahamnya bisa rebound lagi lebih tinggi. Untuk target price-nya ke 5.600, ini masih jadi resisten untuk saham Bank BRI. Kalau kita lihat transaksinya hari ini sih, ini kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir masih net sell 1 triliun lebih ya. Tapi hari ini hari Jumat itu asingnya udah nggak jualan ya, maksudnya banyak nggak jualan, lebih banyak yang masuk untuk hari ini asingnya di saham BBRI. Net buy 173,1 M BBRI. Ini tanggal 17 Mei. Untuk hari ini ada BK yang akumulasi 269,5, cukup banyak ya. Jadi di harga bawah ini untuk BK-nya udah berani masuk dengan nilai yang cukup gede, 269. Kalau nggak salah dari kemarin sih untuk BK itu udah mulai masuk. Kalau kita lihat dari kemarin net buy 359. Jadi beberapa hari terakhir ini BK ya cenderung akumulasi hari ini cukup banyak, 200-an M lebih. Kemudian selain BK ada KZ net buy 67 M, AK net buy 49,6. Kemudian yang keluar ya, masih ada yang keluar ini di saham BBRI yaitu ZP, AG, CC, YU. Cuman udah ada investor asing yang masuk dengan nilai yang cukup banyak ya. Mudah-mudahan itu adalah sentimen bagus untuk saham BBRI untuk beberapa hari ke depan, bisa mulai rebound ya. Buat teman-teman yang udah ambil posisi di bawah ya, sabar aja dulu, jangan diburu-buru di cut ya. Misal floating profit cuma 1-2%, sayang untuk saham BBRI setelah penantian yang cukup lama bisa turun sampai ke 4.000-an itu lumayan dalam. Jadi mungkin ya untuk skenario nya akan sideways dulu, tapi untuk resistennya masih di 5.400 ya. Mungkin kalau mau taking profit lebih worth it-nya itu ketika harganya gagal breakout di atas 5.400 dan harganya sahamnya turun lagi ya, nanti cut di atas ini. Kalau gagal breakout kan otomatis turun, nanti ambil lagi di area harga yang lebih bawah. Amannya sih seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BBRI untuk minggu depan. Kalau aslinya nggak jualan ya, apalah lebih banyak yang masuk, mudah-mudahan bisa mulai rebound ya. Untuk target price-nya di 5.400 dan supportnya di 5.740. Di 4.750 ya, sorry 4.000 bukan 5.000. Yang 5.000 itu resistennya 5.400. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini naik lumayan tinggi, 3,54% ke area resistennya. Mungkin buat teman-teman yang tadi udah sempat taking profit ya, soalnya kan gagal breakout, bukan gagal, belum berhasil breakout ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini untuk saham Bank Mandiri tanggal 17 Mei ya, asingnya masuk ini 148,1 M, udah nggak keluar lagi. Ada ZP versi asing ya, akumulasi 212,9 M di Bank Mandiri. Selain ZP, aslinya yang masuk ada RX, kemudian DX, YU, ini masuk. Kemudian yang keluar untuk aslinya CC, BP, BK, AK, AG, KZ, DP, cukup banyak ya. Broker-broker asing yang keluar. Untuk BK-nya cenderung scalping, tapi ini di saham Bank Mandiri. Keluar di scalping di Bank Mandiri dan akumulasi di Bank BRI ya untuk BK versi asing. Kemudian yang akumulasi di Bank Mandiri yaitu ada ZP 212,9. Untuk lokalnya sendiri net sell. Untuk besok mungkin minggu depan ya, maksudnya itu lihat aja di awal market untuk saham Bank Mandiri gimana. Soalnya ini kelasnya pas di area resisten sih. Jadi kalau langsung hijau berhasil breakout di atas 6.600 ya bagus ya. Untuk target price-nya bisa ke 6.950. Cukup tinggi mungkin buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham Bank Mandiri. Misal berhasil breakout ya, target price-nya di sini, nanti antisipasinya sedikit di bawah 6.600 kalau mau diantisipasi ya. Tetapi kalau langsung di kamera ya jangan buru-buru buat entry, takutnya bisa koreksi lagi lebih dalam ya.
Lihat aja untuk minggu depan di awal marketnya gimana ini untuk saham Bank Mandiri. Kalau langsung hijau konfirmasi breakout ya naik lagi lebih tinggi, tapi kalau breakout mungkin koreksi. Harga penutupan ini area resistensi 6.575, 6.600 itu resistennya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk supportnya cukup dalam, misal besok merah ya, di awal market merah, supportnya cukup dalam yaitu di 6.050. Semoga aja bisa breakout sih. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. BBNI hari ini nggak terlalu banyak pergerakan ya, malahan turun 0,48% minus ya. Sideways secara teknikal di awal market itu opennya di sini open gap, open ya sama ya dengan harga penutupan kemarin, opennya di 5.200. Naik nguji resistennya, gagal breakout malah turun ini untuk saham Bank BNI, cuman dijaga di atas 5150 ya. Secara teknikal 5150 itu area supportnya, dan resistennya harga tertinggi hari ini 5275. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Bank BNI selama asnya nggak keluar aja sih aman ya. Untuk asnya masih masuk ini 21,8 M ya, masuk cuman nggak sebanyak beberapa hari yang lalu ya. Tapi paling nggak aslinya nggak keluar lah, jadi harga sahamnya ada potensi masih bertahan di area support resistennya ini untuk minggu depan ya, selama aslinya nggak keluar. Kalau kita lihat lebih detail untuk BBNI hari ini, tanggal 17 Mei YUZPBK yang masuk dan yang keluar AKNIK. Untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Sebagian investor asing masuk, tapi ada yang jualan cukup banyak untuk asingnya yaitu AK74M, cuman yang nampung asing sih YUZPBK. Secara nilai lebih banyak yang masuk untuk asingnya net buy, untuk lokalnya net sell. Harga sahamnya sideways. Mungkin untuk minggu depan pantau aja level ini ya, semoga bisa breakout di atas 5275. Kalau konfirmasi breakout di atas itu naik target price selanjutnya ke 5425. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BNI. Kalau mau entry di harga saat ini 5175, kalau tujuannya untuk jangka panjang sih ya masih lumayan berani sih ya untuk investasi. Tapi kalau untuk swing atau trading ya nggak apa-apa sih, cuman lebih apa ya, lebih amannya nunggu konfirmasi breakout mungkin ya kalau mau trading. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mau entry pun juga kayaknya cukup aman. Misal turun floating loss itu di hold aja sih untuk saham BBNI, sayang ya kalau di cut loss. Oke, itu untuk saham BBNI ya, memiliki disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang harga sahamnya naik lagi ya, setelah kemarin aslinya masuk lumayan banyak. Hari ini naik 1,91% ke level 4.800. Secara teknikal untuk resistennya masih di sini. Semoga saja minggu depan bisa langsung uji resistennya di 4.900 ya, hari Seninnya, semoga aja. Kalau kita lihat untuk transaksinya coba hari ini ASI aslinya masuk lagi 61,6 M ya. Jadi 2 hari terakhir ini aslinya masuk di saham ASI, harga sahamnya naik. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini aslinya yang masuk ada ZP, YU, RX, AI, AK. Wah, ini broker-broker asing hari ini mendominasi masuk di saham ASI ya. YU-nya net buy 36M, ZP net buy 33,1M. Kemudian aslinya yang keluar BKCC, tapi nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing. Lokalnya yang masuk sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Mudah-mudahan untuk minggu depan ini bisa naik ya, paling nggak uji resistennya di 4.900. Mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi di area support, mau taking profit sekiranya berat buat breakout di atas 4.900 ya. Tapi kalau konfirmasi breakout ya nggak menutup kemungkinan tutup gap ke 5.000 ya. 5.000 itu resisten selanjutnya, misal besok minggu depan bisa breakout 4.900. Selama asingnya nggak keluar lagi aja, ada potensi bahkan bisa ke 5.000 ini untuk saham ASI. Harganya juga udah turun cukup dalam ya, habis bagi dividen. Apalagi misal payment debt, siapa tahu kan investornya dapat dividennya dibuat beli lagi sama ASI ya, nanti harga sahamnya juga naik sih. Tapi buat ribuan cukup tinggi terbang gitu kayaknya untuk jangka pendek mungkin itu ya masih agak berat, soalnya laporan kuartal satunya kurang bagus ini untuk saham ASI. Jadi kalau mau swing mungkin masih berani, tapi kalau untuk jangka panjang lihat situasi kondisi lah.
nanti kuartal 2-nya gimana kira-kira untuk saham ASI, apakah positif pertumbuhannya atau malah berkurang lagi ya. Kalau kuartal 2 ASI itu positif ya bagus, kalau mau hold untuk jangka yang lebih lama. Tapi kalau ada sentimen yang negatif ya mending udah floating profit diamankan aja sih ya. Untuk saat ini mungkin untuk naik jangka menengah atau jangka pendek masih bisa untuk saham ASI, tapi untuk rebound tinggi bisa breakout di atas 5.400 ya kita tunggu aja ya. Selama nggak ada sentimen negatif dan asingnya masuk terus ya nggak menutup kemungkinan. Tapi kalau tiba-tiba asingnya nggak akumulasi lagi ya mungkin mentok di sini ya 5.400, tapi untuk beberapa hari ke depan, minggu depan lah mudah-mudahan bisa ke 5.000. Oke, itu untuk saham ASI ya. Selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Hari ini aslinya keluar, harga sahamnya sempat naik ya di awal market, tapi habis itu turun dan ditutup minus 0,66%. Secara teknikal masih sideways. Ya ini nanggung sih, kalau bisa nyentuh support kemarin malah bagus ya, kayaknya secara teknikal bisa paling nggak technical rebound. Tapi karena kemarin itu turunnya nggak dalam-dalam banget ya. Mengingat ya harga sahamnya sudah turun cukup dalam juga sih. Jadi pas XDAT pun cuma turun berapa persen kemarin ya, 2 atau 3. Coba kita cek untuk transaksi hari ini yang distribusi siapa di saham Telkom. Aslinya sendiri net sell 138 M ya. Kalau kita lihat lebih detail, Telkom hari ini secara keseluruhan di distribusi AK, BK, ZP ya, broker-broker asingnya keluar. AK, BK, ZP-nya versi asing ya, yang keluar tambah ini CC versi asing juga keluar 25,2 M. Yang masuk untuk asingnya paling banyak YWJ ini 30,5 M ya, jadi didistribusi oleh asing, lokalnya netpay, lokalnya nampung. Harga sahamnya turun, hati-hati untuk minggu depan ya. Kalau masih turun sih jangan buru-buru buat entry ya, jangan buru-buru buat average down. Takutnya bisa ini ke 2870. Jadi lebih worth it lagi ketika harganya turun, jangan buru-buru entry. Nanti sekiranya dekat area support atau tanda-tanda pullback, nah itu baru entry dengan jumlah yang lebih banyak lagi ya. Kalau mau average down di saham Telkom, atau kalau yang belum punya posisi mau entry ya ini kalau bisa dapat di dekat 2870, 2880 cukup menarik. Nanti antisipasinya nggak terlalu dalam, bisa sedikit aja di bawah 2870 kalau mau diantisipasi ya. Tapi kalau nggak diantisipasi jebol di bawah support pun kemungkinan suatu saat juga kejemput kayaknya sih untuk saham Telkom. Sabar aja ya. Saham Telkom kok kemungkinan nanti kalau ya secara fundamental bagus ya, untuk harga saat ini menarik. Banyak juga manajer investasi yang patokannya dengan fundamentalis ya, pasti masih jadi pilihan ini kayak Telkom, kemudian SII ya, saham-saham perbankan yang hari ini turun cukup dalam, itu fundamentalnya bagus-bagus ya. Cuman emang ada apa, kalau dibilang anomali ya enggak juga ya. Ya ini sih untuk IHSG saat ini yang fundamentalnya bagus tuh lagi pada koreksi, seperti SMGR kan koreksi cukup dalam, sedangkan saham-saham yang punyanya Pak PP ya itu lagi terbang-terbangnya ini. Jadi ya ini sih tunggu aja, ikuti aja lah ya untuk IHSG gimana. Kalau mau trading yang bullish follow trend, yang bearish selama fundamentalnya bagus untuk jangka panjang lumayan berani lah. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Kalau mau entry untuk investasi, mau nyicil-nyicil di harga saat ini juga nggak apa-apa sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita akan cek ya, ini sahamnya brand. Kita cek ya, yang hari ini terbang lagi cukup tinggi ini saham dengan market cap terbesar di IHSG. Hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat nyentuh level 12.200 loh. Ya, kalau 12.200 dikalikan jumlah lembar sahamnya, wah itu udah cukup jauh ya, BCA ketinggalan dengan brand. Ya, cuman emang ya yang dijual belikan di publik itu nggak
nggak gede-gede banget. Jadi buat goreng saham brand itu nggak sesusah buat naikin saham BBCA ya. Jadi nggak usah heran lah, soalnya untuk saham brand harganya bisa naik setinggi ini, bandarnya bisa goreng sampai setinggi ini ya karena itu ya. Pertama karena emang bandarnya punya dana yang cukup gede, dan yang floating di publik itu ya yang dijual di publik ya itu kecil ini untuk persentasinya. Jadi sebagian besar sahamnya itu masih di lot yang nggak nggak diperjualbelikan. Yang diperjualbelikan cuman berapa persen itu kalau nggak salah. Coba kita cek ya untuk jumlah saham yang floating di market untuk saham brand itu nggak banyak sih. Di awal IPO aja cuman berapa, 3% atau berapa ya, kok lupa. Coba kita cek ya untuk transaksi brand untuk hari ini apakah asingnya masih masuk. Masih masuk 17,4 M ini untuk asingnya di saham brand. Kalau kita lihat lebih detail di sini. Brand hari ini tanggal 17 Mei ya. Ini secara keseluruhan BK masih masuk 76 M. Jadi selama BK-nya nggak distribusi, harga sahamnya masih naik ini. Net B 76,1 yang keluar YU. YU-nya versi asing ya, TP, DP, kemudian BK-nya juga versi asing yang masuk, ZPAK versi asing juga masuk. Jadi untuk hari ini brand ya masih ada masih ada asing yang akumulasi sih. Untuk transaksinya didominasi oleh asing dan emang sebagian besar dipegang asing sih untuk saham brand ini. Ini kalau kita cek di sini nggak bisa dibuka ya. Wah ini datanya kayaknya kemarin kebuang ya, belum di ya, kita lanjut aja lah. Ya intinya untuk saham brand itu ya yang dijual belikan ke publik nggak gede-gede banget ya. Jadi benernya buat goreng ya selama sebagian besar sahamnya itu masih dipegang oleh pemain-pemain besarnya ya gampang ini buat ngontrol harga saham brand ya untuk market makernya. Tapi untuk secara teknikal minggu depan sih lihat ya di awal marketnya gimana ini, apakah besok minggu depan itu berhasil breakout di atas 1.850 atau enggak. Hari ini tadi walaupun naik cukup tinggi cuman masih gagal breakout ya. Kalau misal minggu depan berhasil breakout ya nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau malah turun hati-hati aja ya, supportnya cukup dalam ya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana. Tapi kalau melihat BK-nya masih masuk, ada potensi bisa naik lagi sih. Kalau nggak sideways mungkin di area atasnya ini. Oke, itu untuk saham brand ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT hari ini sempat naik cukup tinggi, tapi secara teknikal ini ya kelasnya di area resisten. Jadi masih belum breakout di atas 1350 ya. Pas kelas marketnya itu gagal breakout. Naik cukup tinggi, bahkan tadi sempat ke 1460 untuk saham BRPT, cuman turun lagi. Secara teknikal berarti lihat untuk besok di awal marketnya gimana. Untuk minggu depan kalau langsung hijau target price-nya ke 1525, tapi kalau langsung merah supportnya ada di 1240. Kalau kita lihat untuk transaksi BRPT hari ini tanggal 17 Mei ya, asingnya masuk 28,6 M dan hari ini cukup liquid untuk saham BRPT ya, cukup ramai. Nilai transaksinya 1,5 triliun loh. Kalau kita lihat lebih detail untuk hari ini BRPT yang jadi market makernya masih YPMG CP ya, ketiganya net sell loh padahal.
tapi harga sahamnya naik. Yang akumulasi paling banyak NI, BK ya. BK-nya versi asing. Ya, brand BRPT ya, ini TPIA cuan itu kan saham-saham yang beberapa hari terakhir ini bikin IHSG hijau ya. Kalau melihat transaksi BRPT hari ini sih market makernya net sell ya, tapi bukannya masuk. Ya seperti itu tadi ya. Lihat di awal marketnya gimana. Kalau mau entry untuk scalpingan lumayan menarik ini ya, soalnya kan tingkat volatilitasnya udah mulai tinggi ya, sekali naik kadang bisa 5% lebih, tapi ya harus siap mental ya, misal koreksi turun itu bisa lossnya juga lumayan ini ya, nah floating lossnya. Selama trennya masih bullish aja sih untuk saham BRPT, mudah-mudahan untuk besok masih bisa naik lagi minggu depan ya. Lihat di awal marketnya gimana, langsung hijau buat teman-teman yang mau scalping atau trading entry. Nanti target price-nya di 1.500 ya kalau mau ya, tapi resikonya kalau harganya turun ya ini supportnya ada di 1240. Jadi kalau konfirmasi breakout entry, nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah 1340 ya, diantisipasi. Tapi kembali lagi disclaimer, mungkin seperti itu sih untuk saham BRPT. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA, ini yang aslinya terus masuk, harga sahamnya masih bertahan di atas ya, hari ini minus 0,55%, tapi masih ini berada di atas sih, di pucuk lah. Aslinya masuk terus, jadi untuk skenario nya selama aslinya itu masih terus masuk ya, untuk minggu depan itu kemungkinan sideways selama nggak jebol 8.900, nanti naik lagi lebih tinggi, bahkan breakout di atas 9.300, bisa ngejar 10.300an loh. Untuk skenario nya seperti itu selama asingnya terus masuk ya, soalnya kan sampai hari ini asingnya masuk walaupun koreksi 0,55%, tapi asingnya masuk sebanyak 176 M ya, yang masuk untuk aslinya ada CC Netbuy 111,5, kemudian AK, ZP, YO versi asing juga masuk. Yang keluar untuk aslinya BK itu pun 38,8 ya, nggak sebanyak asing masuk. Jadi diakumulasi oleh asing, lokalnya jualan. Harga sahamnya bertahan di atas. Selama nggak jebol aja ini di bawah 8.900 sih, mudah-mudahan masih aman ya untuk minggu depan. Tapi kalau jebol support ya udah, mending diamankan aja yang udah floating profit. Tapi kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini juga naik, bahkan tadi sempat nyentuh resistennya, mencoba breakout tapi gagal ya. Resistennya masih di 9.100, tadi 9.125, harga tertinggi hari ini 9.175. Nah, ini mencoba breakout tapi gagal ya untuk tadi. Ditutup surplus 3% lebih. Untuk supportnya untuk harga saat ini ya di 8.000 sih. Jadi misal minggu depan koleksi turun, pantau aja di level 8.000, tapi kalau naik target price-nya ke 9.100. Kalau kita cek untuk transaksinya cuan, hari ini aslinya netbuy 14,5 M secara keseluruhan. Untuk cuan hari ini yang nampung AK, YJBK, ini yang jualan asing juga sih ya. Jadi aslinya ada yang distribusi yaitu YU versi asing 100% jualan ya. Mungkin YU ini yang jualan di harga atas untuk cuan hari ini sehingga gagal breakout. Sedangkan yang masuk untuk aslinya ada AK, BK, BB, ZP. Untuk AK, BK nya cenderung trading, tapi untuk minggu depan ya mungkin lebih amannya kalau mau entry di cuan untuk scalping aja ya, untuk trading ya. Untuk trading lumayan menarik sih, nilai transaksinya juga cukup gede, tingkat volatilitasnya cukup tinggi, dan harga sahamnya ya bisa dikatakan ini udah mulai bullish lah. Jadi follow trend ya, ini kan naik sideways breakout, naik, ini sideways breakout lagi, naik ya, mungkin untuk beberapa hari ke depan
Kalau belum bisa breakout di atas 9.100, ada potensi sideways dulu ya di bawah 9.100. Nanti kalau masih bagus trennya bisa breakout dan ngejar 10.200 ya. Pastikan dulu breakout 9.100 buat ngejar 10.200. Mungkin seperti itu untuk saham cuan. Buat patokan supportnya di 8.000 ya untuk saat ini dan resistenya di 9.100. Mungkin seperti itu aja. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita akan cek saham ATLA ya, yang hari ini mencoba breakout lagi tapi masih belum berhasil ya. Tadi sempat nyentuh level 164, cuman close di area resistennya 155. Jadi untuk minggu depan ya itu sih lihat di awal marketnya gimana ya. Ini close-nya hari ini banyak di harga-harga penentuan, di harga-harga resistennya lah. Kalau kita lihat untuk transaksinya, aslinya masuk 123 juta. Hari ini tanggal 17 Mei malah lebih banyak yang keluar ya. Market maker utamanya Netcell semua ini, ZP, HD, SH, PS, Netcell. Jadi hati-hati kayaknya untuk minggu depan ya. Ada potensi merah ya. Kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry sih, wait and see aja dulu ya, soalnya ini kan juga ya hitungannya hari ini belum ada yang akumulasi, malahan market makernya Netcell semua ya. Jadi kalau langsung merah supportnya cukup dalam lagi ya di 106, tapi kalau berhasil breakout ya ini target price selanjutnya ke 186. Kalau mau entry lebih amannya buat scalping sih. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, itu untuk saham ATLA. Selanjutnya kita akan cek saham Sola yang hari ini ARB 34,9% yang minus. Di awal market langsung open gap bawah, turun jebol 144, nggak ada perlawanan buat naik. Kalau kita cek apakah ada yang nampung untuk saham Sola hari ini, tanggal 17 hitungannya sih belum, nggak yang nampung ini ya, XL, YP, XI, PD ya, kita tahu sendiri. Kemudian yang distribusi AI itu ya market makernya sih di saham Sola. Kalau AI nya jualan 20,9 M dan hitungannya nggak, ini sih belum ada yang nampung ya. Yang nampung ini retail, jadi kurang bagus lah untuk minggu depan. Kalau buat teman-teman yang misal tadi entry ya, nampung saham Sola tapi malah nggak bisa keluar ya, untuk besok sih jangan buru-buru buat average down ya. Kalaupun harganya turun lagi itu di apa ya sabar aja ya kalau nggak mau cut loss, tapi jangan di average down sih. Tapi disclaimer juga ya, bukannya melarang sih, biasanya kan apa ya, kalau market makernya keluar harganya turun malah diborong terus sama retail nanti buat naikin ya. Siapa yang mau naikin sih? Retailnya patungan, berat ya. Ya mungkin wait and see aja lah buat teman-teman yang nyangkut. Saran saya sih jangan kebanyakan average down ya, tapi disclaimer untuk keputusan tetap ada di tangan masing-masing ya. Mungkin itu aja sih untuk saham Sola. Kayaknya masih ada potensi turun di awal market untuk besok ya. Habis turun apakah ada perlawanan atau enggak ya, lihat bid overnya, lihat supply and demand-nya. Oke, itu untuk saham Sola. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kata yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.